perusahaan jasa. Jadi perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang menjual jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan kata lain, perusahaan jasa itu tidak menjual barang yang berwujud, tetapi dia menyediakan jasa untuk para konsumennya. Contohnya perusahaan jasa itu yang pertama itu ada jasa transportasi. Seperti kita ketahui ada Garuda Indonesia, yang lagi viral sekarang Gojek, Gokar, Grab dan sebagainya. Itu jasa transportasi. Kemudian jasa komunikasi, ada wakil, surat kabar, telepon dan lain-lain. Jasa pengiriman. Nah, yang sering belanja online nih pasti tahu kan jasa pengiriman itu apa? Contohnya Tiki, JNE, Pos, JNT, Ninja Express dan sebagainya. Nah, itu sebagian contoh dari perusahaan jasa. Masih banyak contoh yang lainnya. Silahkan kalian cari yang lainnya ya, banyak referensinya. Kemudian karakteristik perusahaan jasa itu ada 4. Yang pertama, kegiatan usahanya selalu membantu orang lain atau badan lain dengan menerima balasan jasa. Yang kedua, pembelian barang oleh perusahaan jasa tidak untuk diolah atau dijual kembali, tetapi untuk memberikan pelayanan kepada pemakai jasa. Misalkan kalian mau membuka usaha salon, kalian beli gunting rambut, alat pencatok rambut dan sebagainya. Nah, itu alat-alat tersebut bukan untuk kalian jual kembali, tetapi untuk dipakai pelanggan yang mau mencukur rambut, merebonding rambut dan sebagainya. Terus yang ketiga, pendapatan jasa dilaporkan sebagai pendapatan fee atau honor yang diperoleh dari penjualan jasa. Yang keempat, laporan laba rugi harus diperoleh dari pendapatan jasa dikurangi dengan biaya-biaya usaha atau beban operasional yang terjadi dalam penyediaan jasa. Oke, sekarang macam-macam bukti transaksi perusahaan. Yang pertama, kuitansi. Nanti ada contohnya ya, Ibu sertakan di penjelasannya. Kuitansi itu bukti terjadinya pembayaran yang ditandatangani oleh pihak penerima uang. Kemudian yang kedua, nota kontan adalah tanda bukti pembayaran jasa atau pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Nota kontan itu dibuat 2 rangkap, yang aslinya diserahkan kepada pembeli, yang tembusannya disimpan pihak penjual untuk bukti transaksi. Kemudian yang ketiga, memo. Memo adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pimpinan perusahaan untuk bagian lain di perusahaan tersebut yang berisi pencatatan suatu kejadian. Yang keempat, nota kredit. Nota kredit adalah surat bukti terjadinya pengurangan piutang usaha. Biasanya sering terjadi pada perusahaan dagang karena adanya pengembalian barang atau penurunan harga akibat kerusakan kualitas barang yang dikirim. Yang kelima, nota debit. Nota debit adalah surat bukti terjadinya pengurangan utang usaha karena adanya pengembalian barang yang tidak sesuai kualitas pelayanan atau dalam perusahaan disebut retur. Kemudian faktur. Faktur adalah perhitungan jual beli secara kredit yang dibuat oleh penjual. Faktur asli diberikan kepada pembeli sebagai bukti pembelian kredit, sedangkan tembusan atau kopiannya untuk penjual sebagai bukti penjualan kredit. Kemudian cek dan bilet giro. Cek merupakan alat pembayaran bagi pihak pembayar yang sering dijadikan bukti transaksi oleh pihak penerimanya. Cek yaitu surat perintah dari pemegang rekening giro atau penyimpan dana
kepada banknya agar mengeluarkan sejumlah uang sesuai nilai yang tertulis pada lembar cek untuk diberikan kepada yang membawa cek atau pihak yang namanya tercantum di dalam cek tersebut. Jadi cek itu berupa lembaran kertas yang isinya surat perintah ya. Kemudian bilet giro itu adalah alat pembayaran kepada pihak lain dengan cara memindah bukukan saldo rekening bank pihak yang membayar kepada pihak yang menerimanya. Baiklah, itulah penjelasan dari macam-macam bukti transaksi perusahaan. Baiklah, sampai sini videonya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.